Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Septia Putri, NIM 19329098, jurusan Ilmu Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi pendidikan. Konsep administrasi yaitu proses pengelolaan, mengelola 7M ditambah 1I. Apa 7M tambah 1I tersebut? Yang pertama, manusia. Apabila kita akan menjadi seorang pendidik, maka kita harus mampu mengelola manusia atau peserta didik yang mempunyai beragam karakter. Yang kedua, uang. Uang harus mampu kita kelola dengan baik. Apalagi kita memegang uang pemerintah, maka pengelolaannya tersebut harus dilakukan secara jelas. Selanjutnya, metode, mesin, marketing, material, minutes, tambah 1 informasi. Informasi merupakan hal yang penting dalam administrasi. 7M tambah 1I tersebut bertujuan untuk mencapainya efektivitas dan efisiensi dalam administrasi. Administrasi tersebut yaitu melayani, membantu, dan memenuhi. Orang yang bekerja dalam administrasi disebut dengan administrator. Tugasnya memberikan pelayanan secara prima. Pelayanan secara prima tersebut merupakan pelayanan yang tinggi yang menjadi kepuasan bagi customer-nya. Administrasi terkait dengan seni pengelolaan, sehingga semuanya berjalan dengan menyenangkan. Administrasi dalam konteks pendidikan berbeda dengan administrasi yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan administrasi dengan manajemen. Secara umum, administrasi dengan manajemen ini merupakan hal yang sama, namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama, manajemen merupakan profit oriented, yaitu mencari keuntungan, sedangkan administrasi merupakan non-profit oriented, yaitu tidak mencari keuntungan. Orang yang bekerja di manajemen disebut dengan manajer, sedangkan pada administrasi disebut dengan administrator atau leader, atau juga disebut dengan pemimpin. Pekerjaan dari manajer ini yaitu memerintah pada suatu kelompok, sedangkan pekerjaan dari administrasi ini yaitu melatih suatu kelompok atau menjadi pemimpin untuk melatih dari suatu kelompok. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, terwujudnya proses pembelajaran mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik dituntut aktif mengembangkan diri. Yang ketiga, memiliki kompetensi dalam manajerial. Yang keempat, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektivitas dan efisien. Yang kelima, perencanaan pendidikan menjadi merata, bermutu, relevan, serta akuntabel. Empat hal ini yaitu merata, bermutu, relevan, akuntabel sangat penting dalam melakukan tujuan administrasi pendidikan. Yang keenam, meningkatkan citra positif bagi pendidikan. Lingkup atau fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, planning. Planning tersebut berkaitan dengan 7M tambah 1I tersebut, yang merupakan money, method, mesin, minutes, material, dan informasi. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, kontrol dan motivasi. Hal tersebut harus ada dalam lingkup
dalam lingkup fungsi manajemen pendidikan. Selanjutnya yaitu profesi. Tidak semua pekerjaan bisa disebut dengan profesi. Secara etimologi, profesi yaitu profekus, yaitu adanya pengakuan bahwasanya kita ahli dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dikatakan ahli dalam melaksanakan suatu pekerjaan apabila telah melakukan proses pendidikan atau pelatihan yang sangat panjang. Profesi memerlukan keahlian menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi, memerlukan pendidikan serta pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Contohnya saja, apabila kita bisa dikatakan guru apabila kita telah melewati kuliah selama 4 atau 3,5 tahun. Ciri-ciri profesi ada 5. Yang pertama, memiliki fungsi dan signifikan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu melalui pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, adanya kode etik. Karena di setiap profesi yang ada, karena bisa dikatakan profesi apabila dia mempunyai kode etik masing-masing. Seperti dokter mempunyai kode etik tersendiri, dosen dan guru juga mempunyai kode etik. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, sehingga anggota profesi memperoleh imbalan finansial atau material. Seperti profesi seorang guru, maka ia akan memperoleh imbalan seperti upah dalam menjadi seorang guru atau gajinya. Itulah pembahasan dari saya tentang administrasi pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.